Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita mulai dengan berdoa bersama terlebih dahulu. Nah, kepada ketua kelas, silahkan memimpin doa bersama. Marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih. Nah, saya absen terlebih dahulu ya sekarang. Yang pertama, Arya. Hadir Pak. Oke, Arfa. Hadir Pak. Putra. Hadir Pak. Oke. Sofi. Nggak masuk Pak. Kenapa? Sakit demam. Oh, demam. Nah, sekarang kan kita juga sudah mulai memasuki musim penghujan. Nah, maka dari itu kita harus semakin menjaga kesehatan kita. Dengan caranya adalah dengan meminum air putih yang banyak, dengan makan yang teratur, istirahat yang cukup, dan olahraga. Hanya itu, jika itu sudah terpenuhi, insya Allah kita akan sehat. Baik Pak. Oke, Bapak lanjutkan ya. Nah, selanjutnya Luis. Hadir Pak. Oke. Satria. Ada dua. Oke, berarti yang tidak hadir Sofi saja ya. Iya. Ya Pak. Oke. Baik. Nah, siapa yang tahu materi pertemuan minggu lalu? Saya Pak. Oke, siapa? Ruang lingkup ekonomi dan jenis-jenis ekonomi. Oke, benar. Nah, sekarang siapa yang tahu contoh pengertian dari perilaku konsumen? Saya Pak. Oke, Putra. Perilaku konsumen adalah proses yang dilalui seseorang atau organisasi dalam mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan membuang produk atau jasa setelah dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhannya. Oke, benar sekali Putra. Terima kasih. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan belajar tentang hukum Gosen 1 dan 2. Baik, sebelum Bapak masuk ke materi, Bapak sampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran hari ini ya. Nah, tujuan pertama adalah peserta didik dapat memahami teori kepuasan pelanggan atau konsumen berdasarkan hukum Gosen 1 dan 2. Lalu yang kedua, peserta didik dapat menganalisis teori kepuasan pelanggan atau konsumen berdasarkan hukum Gosen 1 dan 2. Nah, oke, sekarang Bapak punya contoh gambar. Coba perhatikan. Ada gambar apa di sini? Orang yang sedang mengendarai motor. Iya, benar. Nah, orang yang sedang mengendarai motor merupakan contoh dari kepuasan konsumen. Pak, saya mau tanya. Oke, Putra. Jika kita memakan kue yang telah kita beli, apakah termasuk kepuasan konsumen? Nah, iya benar sekali. Setiap orang yang menggunakan barang untuk diambil manfaatnya, itu termasuk juga kepuasan konsumen. Nah, sekarang Bapak tunjukkan video penjelasan tentang hukum Gosen 1 dan 2 ya. Ya Pak. Kalian perhatikan baik-baik. Setelah melihat video tadi, Bapak akan sedikit menambahkan contoh dari hukum Gosen 1 dan 2. Nah, jadi untuk hukum Gosen 1, contohnya adalah seperti ketika kita setelah olahraga. Nah, biasanya kita akan merasakan haus. Nah, setelah haus kita akan minum. Nah,
ketika kita minum pada gelas pertama mungkin akan terasa nikmat dan menyegarkan. Setelah gelas kedua masih sama, setelah gelas ketiga mungkin akan bertambah nikmatnya. Lalu setelah gelas keempat dan kelima mungkin kita akan mulai merasa kembung. Nah, disitulah kenikmatan tersebut sudah mulai menghilang, sudah mulai berkurang. Nah, seperti itulah hukum Gosen 1. Lalu hukum Gosen yang kedua adalah sebagai contoh ketika kita berpuasa. Nah, ketika kita berpuasa kita akan merasa lapar dan haus. Lalu ketika kita berbuka, kita akan membeli makanan dan minuman untuk dimakan sehingga memenuhi kebutuhan kita yang tadi. Setelah kita makan, kita akan kenyang dan kita juga sudah terpenuhi kebutuhannya. Maka dari itu, jika ada sisa uang dari membeli makanan tersebut, apakah kita akan membeli makanan dan minuman lagi? Tidak kan? Nah, di situ perilaku konsumen akan memberikan uang itu untuk kebutuhan yang lain, tidak akan memberikan makanan lagi. Nah, oke, sampai di sini apakah ada yang ditanyakan? Saya Pak. Oke, Arya. Apa arti lain dari hukum Gosen Pak? Oke, hukum Gosen arti lainnya adalah hukum tentang tambahan kepuasan yang akan semakin menurun. Nah, dalam hukum Gosen dikatakan apabila kebutuhan seseorang atau konsumen dipenuhi secara terus-menerus, maka konsumen tersebut akan mengalami kebosanan. Nah, hal ini disebabkan karena pemuasan kebutuhan tersebut sudah mencapai titik optimal. Nah, sudah paham Arya? Paham Pak. Oke. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Tidak, Pak. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, sekarang Bapak akan membagi kelas menjadi dua kelompok. Nah, kelompok yang kanan adalah kelompok 1 dan kelompok kiri adalah kelompok 2. Nah, untuk tugasnya, kelompok 1 mencari contoh hukum Gosen 1 berdasarkan peristiwa kehidupan sehari-hari. Oke, paham? Paham, Pak. Nah, untuk kelompok 2 adalah mencari contoh hukum Gosen 2 berdasarkan peristiwa kehidupan sehari-hari. Paham ya? Paham. Nah, Bapak harap semua anggota kelompok bekerja dengan aktif dan tidak boleh hanya ikut mencantumkan nama saja. Karena Bapak akan menilai sikap kalian ketika berdiskusi. Oke, apakah sudah selesai semua diskusinya? Sudah. Belum, Pak. Belum, kelompok 2 belum. Oke, Bapak kasih waktu 3 menit untuk mengerjakan. Kelompok 1 sudah ya? Sudah, Ya. Pak. Sudah siap presentasi? Siap. Sudah. Oke. Sudah, Pak. Sudah, kelompok 2. Nah, oke, selanjutnya kita akan presentasi. Jadi perwakilan kelompok dari kelompok 1 dan kelompok 2 akan mengirimkan satu perwakilannya ke depan. Siapa perwakilan kelompok dari kelompok 1? Saya Pak. Oke, Satria. Kelompok 2? Saya, Pak. Luis, oke. Nah, jadi nanti setelah ketika kelompok 1 presentasi, kelompok 2 menyimak. Lalu setelah itu menanggapi. Nah, sebaliknya juga kelompok 2 presentasi, kelompok 1 menyimak dan menanggapi. Oke. Sekarang kita mulai dari kelompok 1 terlebih dahulu. Satria, silakan. Contoh hukum Gosen 1 adalah seperti ketika kita memakan kacang. Pertama-tama akan terasa renyah, 2-3 kali masih terasa renyah, namun lama-kelamaan mulut akan terasa pegal. Maka dari itu, nikmat yang kita rasakan dari kacang lama-kelamaan akan menjadi berkurang. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Oke. Untuk kelompok 2 silakan menanggapi presentasi kelompok 1. Sudah bagus sesuai dengan Gosen 1. Oke. Oke, sekarang dilanjutkan oleh kelompok 2. Silakan. Saya akan mempresentasikan contoh dari hukum Gosen 2. Ketika ingin masuk sekolah kembali, kita akan membeli alat sekolah, seragam, dan lain-lain.
Namun setelah itu, ketika sudah terpenuhi, kita akan menggunakan uang kita untuk membeli barang yang lain seperti baju baru dan lain-lain. Oke. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, sekarang tanggapan dari kelompok 1 untuk kelompok 2. Contoh yang diberikan sudah benar Pak, sesuai dengan hukum kosen 2. Oke. Oke, sekarang Bapak akan evaluasi hasil diskusi dan presentasi kalian masing-masing. Untuk kelompok 1, contoh yang dipilih telah relevan dan sesuai dengan hukum kosen yang pertama, yang dimana hukum kosen 1 ini terjadi ketika kebutuhan seorang konsumen telah dipenuhi secara terus-menerus. Nah, lama-lama akan menurun manfaat dari barang atau jasa tersebut. Nah, lalu untuk kelompok 2 juga sudah sangat relevan dengan hukum kosen 2, yang dimana ketika seseorang telah memenuhi kebutuhannya, maka akan cenderung membeli kebutuhan yang baru, kebutuhan yang lain selain kebutuhan yang pertama. Nah, di situ hukum kosen kedua terjadi. Nah, jadi kesimpulannya, manusia adalah makhluk yang tidak pernah cukup, tidak pernah puas. Jika kebutuhan satu telah terpenuhi, maka akan ada kebutuhan-kebutuhan yang lain yang akan kita inginkan atau kita butuhkan yang harus dipenuhi. Nah, sama halnya ketika kita memiliki sebuah target untuk mencapai kesuksesan, jika kita sudah memenuhi target itu, maka selanjutnya akan datang target-target yang baru lagi, target yang lebih besar dari target yang pertama. Nah, pelajaran yang dapat kita ambil adalah ketika kita sudah mencapai titik itu semua, kesuksesan tadi, lalu kita ada target lagi, nah kita tidak boleh merasa tinggi, kita tidak boleh merasa sombong, kita harus tetap merasa rendah hati. Oke, apakah ada yang ditanyakan? Oke, terima kasih. Karena waktunya sudah hampir habis, Bapak memberikan pekerjaan rumah. Coba buka halaman 115. Nah, ya sudah ketemu ya? Sudah Pak. Nah, di situ ada contoh soal, 10 soal. Kalian kerjakan di rumah secara individu. Nah, besok pekan pertemuan selanjutnya kita akan bahas. Iya Pak. Oke, mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan perilaku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.